Pagi ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 28. Yaitu pasal 28. Kita melihat bahwa Allah berbicara kepada Yakub dalam mimpi di Betel. Setelah itu, pagi-pagi sekali Yakub bangun. Dan dia membuat suatu nazar. Mengucapkan suatu nazar. Ia mengambil batu yang dipakainya sebagai bantal dan menegakkannya menjadi tugu. Lalu mencurahkan minyak ke atasnya. Kemudian memberi nama tempat itu Betel. Betel artinya rumah Allah. Karena di tempat itulah Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. maka Yakub memberi nama tempat itu Betel. Betel adalah tempat rumah Allah. Namun sebelumnya tempat itu bernama Luz. Tetapi Yakub, untuk memperingati tempat di mana Allah berbicara kepadanya, maka tempat di mana Yakub berbaring tidur itu diganti namanya menjadi Betel. Tetapi awalnya bernama Luz. Lalu Yakub mengucapkan nazar ini. Jika Tuhan menyertai aku, Melindungi aku dalam perjalananku, memberiku makanan dan pakaian, dan membawaku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan kupersembahkan sepersepuluhnya bagi Mu. Yakub mengucapkan suatu nazar, yaitu untuk mempersembahkan sepersepuluh bagi Allah, dan juga kelak akan membangun sebuah rumah ibadah bagi Allah. inilah nazar yang diucapkan Yakub. Nazar yang diucapkan Yakub ini Tak disangka-sangka, tergenapi dalam saudara-saudara Siprus di Perjanjian Baru. Yakub dalam Perjanjian Baru adalah saudara-saudara Siprus. Saudara-saudara Sipruslah yang pertama kali mempersembahkan bait suci, tepat seperti yang dikatakan Yakub, bahwa tempat di mana ia menegakkan batu itu akan menjadi tempat pembangunan bait suci bagi Allah. tentu saja bait suci yang sesungguhnya kelak dibangun di Yerusalem. Benar saja, keturunan Yakub membangun bait suci bagi Allah. Hal ini melambangkan bahwa Yakub rohani, yaitu Israel rohani, kelak akan membangun bait suci bagi Allah. Lalu, dengan apa Yakub rohani, Israel, mempersembahkan bait suci kepada Allah kita. Yaitu dengan 144.000. Ditambah 24 twatwa dan saudara-saudara Siprus bersama-sama membentuk bait suci Allah. Dasar bait suci itu adalah saudara-saudara Siprus dan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama menjadi dasar bait suci. Artinya, saudara-saudara Siprus mempersembahkan jemaat dalam wahyu sebagai bait suci bagi Allah. Inilah yang dimaksud Yakub pada awalnya ketika ia berkata akan membangun bait suci bagi Allah. Di samping itu, Yakub juga berkata akan mempersembahkan sepersepuluh bagi Allah. Kemudian, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan tiba di tanah Kanaan, mereka benar-benar mempersembahkan sepersepuluh kepada para imam dan orang Lewi yang melayani Allah di bait suci. Hal ini melambangkan bahwa di bumi baru kelak, orang-orang yang memperoleh hidup kekal akan mempersembahkan sepersepuluh bagi mereka yang melayani di bait Allah, yaitu bagi anak-anak surga. Menurut Perjanjian Lama, demikianlah adanya. Namun dalam Perjanjian Baru, belum ada hukum semacam itu. Apakah perjanjian baru benar-benar mewajibkan persembahan sepersepuluh? Dalam kitab Wahyu, terdapat dua gulungan. Ada dua gulungan. Di dalam gulungan-gulungan ini, tertulis ajaran-ajaran penting yang diberikan Allah. Kemungkinan ajaran penting ini termasuk ketentuan bahwa orang-orang yang memperoleh hidup kekal di bumi baru harus mempersembahkan sebagian milik mereka bagi para pelayan surga. Kemungkinan berupa persembahan sepersepuluh. Namun mengenai hal ini, kita belum sepenuhnya memahaminya. Inilah nazar yang diucapkan Yakub. Artinya, Allah senantiasa melindungi Yakub karena nazarnya itu. Allah mengingat bahwa Yakub berjanji mempersembahkan sepersepuluh baginya. Dan juga mengingat niat Yakub untuk membangun bait suci bagi Allah, agar bangsa Israel dapat beribadah kepada Allah di dalam bait suci tersebut. Yakub adalah orang yang tahu berterima kasih. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.